Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Ayuni Cynthia Dewi dengan nomor NPM saya 1915310139 dengan kelas 5 reguler 2 klaster 3 KIP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak WP orang pribadi. Nah, penyesuaian pajak WP orang pribadi tergantung penghasilan yang diterima. Diterima itu maksudnya penghasilan pribadi kita yang kita terima setiap bulan atau dari pekerjaan kita sendiri dan pekerjaan yang dijalani. Yaitu memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank atau bunga koperasi. Memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja penghasilan lain dan penghasilan final. Yang ketiga, memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dengan pembukuan atau norma. Selanjutnya yaitu satu, pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi. Nah, di sini itu maksudnya satu pemberi kerja itu kita memiliki hanya satu penghasilan dari satu pekerjaan. Seperti tidak memiliki penghasilan dari pekerjaan lainnya, terkecuali itu ada mendapat penghasilan dari bunga bank atau bunga koperasi. Di sini ada kewajiban pajak yang telah diselesaikan, pemotong pemberi kerja atau penghasilan dari pekerjaan dan memotong pajak final untuk bunga bank atau koperasi. Yang kedua, ada SPT hanya melaporkan jumlah harta dan kekayaan. SPT dilampiri dengan form 1721A1A2 dengan bukti potong pegawai tetap atau bukti potong atas penghasilan 1 tahun. Nah, selanjutnya di sini ada formulir pendaftaran dari 1721A1. Nah, di sini kita akan bahas, di slide selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mengisi form di format 1721A1 ini. Nah, cara mengisi form 1721A1 sebagai berikut. Yang pertama, kita akan bahas tentang nomor. Bagian ini diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Format penulisannya itu seperti 1.1, strip MM, strip YY, strip sekian. Contohnya itu seperti ini. Nomor tahun 2019 bulan Desember ditulis seperti 11/12/19/000001. Yang B, masa perolehan penghasilan. Isi dengan masa perolehan penghasilan dalam tahun kalender yang bersangkutan dengan format penulisan MM. Nah, yang ketiga itu ada identitas penerimaan penghasilan yang dipotong. Angka pertama itu kita isi dengan NPWP penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Nah, ini penghasilannya itu yang sudah dipotong dari PPh pasal 21 yang telah mengisi NPWP pajak. Yang angka kedua, isi dengan nomor induk kependudukan atau NIK untuk WP dalam negeri diisi dengan nomor paspor. Yang dipotong PPh pasal 21 untuk WP luar negeri yang dipotong PPh pasal 21 diisi dengan nomor paspor. Selanjutnya, angka ketiga diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Angka 4 isi dengan alamat penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Angka kelima beri tanda silang untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang keenam, status atau jumlah tanggungan anggota keluarga untuk PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yang ketujuh, isi dengan nama jabatan, sesuai dengan jabatan yang kita miliki di tempat kerja kita. Yang ketujuh, isi dengan yang kedelapan, beri tanda silang jika NPWP karyawan asing. Yang kesembilan, isi dengan kode negara domisili jika WP karyawan asing.
Yang D, rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Kode objek. Yang pertama itu ada kode objek. Beri tanda silang pada kotak pilihan yang sesuai dengan yang telah kita isi di objek sebelumnya. Terus yang kedua itu 21.100.01 untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Yang ketiga ada 21.100.02 untuk penghasilan yang diterima oleh penerima pensiunan secara teratur. Selanjutnya ada angka 1 ini sampai dengan angka 8 isi dengan penghasilan yang kita terima setiap bulannya dan penghasilan yang memang kita tulis di pekerjaan pertama, pendapatan pertama itu. Angka 9 sampai dengan angka 11 isi pengurangan yang diperbolehkan. Angka 12 isi dengan penghasilan itu. Angka ke-13 isi dengan WP pindahan dari kantor pusat atau kantor cabang atau merupakan peserta dana pensiun dalam tahun pajak berjalan. Angka 14 jika masa perolehan penghasilan meliputi 1 tahun kalender, yaitu Januari sampai Desember. Maka bagian ini bisa diisi sesuai dengan jumlah pada angka 12. Angka 15 isi dengan jumlah PTKP setahun dengan memperhatikan jumlah tanggungan yang kita miliki. Angka 16 isi dengan penghasilan kena pajak setahun atau ditahunkan. Angka 17 isi dengan besarnya penghitungan PPh atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Terusnya ada angka 18, bagian ini hanya diisi jika karyawan itu merupakan pindahan dari kantor pusat atau kantor cabang lainnya. Nah, ini maksudnya itu kita sudah di kantor pusat pertama kita isi. Nah, kita mau isi lagi nih di kantor cabang setelah kita di merger untuk diletakkan di kantor cabang. Baik dari perusahaan sama ataupun yang berbeda. Dalam tahun pajak berjalan atau merupakan peserta dana pensiun yang baru dalam tahun pajak berjalan. Angka 19. Yang pertama terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu, jika penghasilan itu untuk penghitungan PPh pasal 21 adalah jumlah yang tidak ditahunkan, maka bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 17 tadi. Yang B, jika karyawan merupakan pindahan dari kantor pusat atau kantor cabang lainnya, baik dari memberi kerja yang sama maupun berbeda. Maksudnya itu dari kantor yang sama ataupun kantor yang berbeda. Atau merupakan peserta dana pensiun yang baru dalam tahun pajak berjalan. Maka bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah angka 17 dengan jumlah pada angka 18. C. Jika penghasilan itu untuk menghitung PPh pasal 21 adalah jumlah yang ditahunkan, maka bagian ini diisi dengan jumlah yang sebanding sesuai dengan banyaknya masa perolehan penghasilan terhadap jumlah PPh terutang pada angka 17. Angka 20. Isi PPh pasal 21 dan pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Nah, ini kita isi maksudnya itu dengan pasal yang sudah dikurangkan dari pasal PPh 21 dan 26. Selanjutnya ada E, identitas pemotongan. Angka 1, isi dengan NPWP yang menandatangani bukti pemotongan. Nah, ini isi NPWP yang sudah kita tanda tangani sendiri. Angka kedua, isi dengan nama yang menandatangani bukti pemotongan. Angka 3, isi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap ataupun penerima pensiun atau tunjangan hari tua, jaminan tua. Kotak, yaitu isi dengan tanda tangan stempel perusahaan. Nah, ini formulir SPT 1770 FS. Berikutnya, cara mengisi formulir atau form tadi yang itu SPT 1770 SS.
Pertama, ikuti panduan pengisian e-filing. Nah, e-filing ini bisa kita download dulu dari laptop kita. Ini berbentuk aplikasi. Kita harus mengisi ini terlebih dahulu. Isi tahun pajak, status SPT, dan status kebetulan. Isi bagian A, pajak penghasilan. Misalnya pegawai negeri, masukkan data sesuai formulir di 1721A2 yang diberikan oleh bendahara. Isi bagian B, pajak penghasilan. Misalnya, dapat hadiah undian 1 juta, telah dipotong PPh final 25%. Berarti 25% dari 1 juta itu adalah 250.000. Dan menerima warisan dikecualikan dari objek 2 juta. Isi bagian C, daftar harta dan kewajiban. Nah, ini daftar harta maksudnya, dan kewajiban itu harta yang kita miliki dan kewajiban yang harus kita bayarkan. Misalnya, harta yang dimiliki yaitu motor Yahoda Vamio senilai 15 juta, dan kalung emas senilai 3 juta, dan perabot rumah senilai 7 juta. Kewajiban yang dimiliki berupa sisa kredit motor sebesar 12 juta lagi. Isi bagian D, pernyataan. Nah, di bagian D, pernyataan ini kita isi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun kita mengisi ini. Dan kita tanda tangani. Nah, sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.